Hai semua, apa kabarnya? Aku harap baik-baik aja ya. Kali ini aku akan merangkum cerita film Angry Birds yang dirilis tahun 2016. Film ini mengisahkan kawanan burung membalas dendam kepada babi yang telah mengambil semua telur mereka. Posisikan rebahanmu senyaman mungkin dan aku akan bercerita. Film dimulai dengan Red berlari melalui hutan dengan panik yang sedang membawa sebutir telur. Dia melewati rintangan yang menghambat perjalanannya. Akhirnya dia sampai di rumah keluarga burung. Dia langsung memakai kostum badut untuk menghibur Timmy kecil di hari penetasannya. Tapi Timmy malah takut kepada badut. Ayah Timmy mengocehi Red karena datang terlambat ke pesta. Dan Red juga merusak kue yang dia bawa di dalam telur. Sang ayah menolak untuk membayar kue itu dan menyebabkan Red marah dan melemparkan kue itu ke wajah ayah Timmy. Saat dia mencoba untuk pergi, Red terpeleset dan gak sengaja memecahkan telur baru keluarga itu. Dan ternyata bayinya laki-laki. Red tinggal di pulau burung di sebuah rumah di tepi pantai yang jauh dari burung-burung lain yang gak bisa terbang. Sejak dia masih kanak-kanak, dia diejek karena alisnya yang besar. Dan sampai hari ini juga, dia masih nggak punya teman. Dia diadili oleh keluarga Timmy karena masalah melemparkan kue ke muka ayah Timmy. Hakim Peckinpah menyebut Red punya masalah pada kemarahannya. Kemudian ditanggapi Red dengan melepas jubahnya dan menunjukkan bahwa dia adalah seekor burung kecil yang berdiri di atas burung lain bernama Cyrus. Peckinpah kemudian menghukum Red untuk ikut kelas pengendalian marah. Red dengan terpaksa pergi ke kelas. Dia melihat burung tanda selamat datang di depan gubuk dan dia terganggu oleh suara yang dibuatnya. Dia memilih untuk mengabaikannya, tapi tanda itu malah memukul kepalanya dan kemudian dia mengajarnya dan melemparkannya ke gubuk. Red masuk ke dalam gubuk dan bertemu dengan gurunya bernama Matilda. Dia memperkenalkan Red ke burung lain bernama Chuck, burung yang sangat cepat yang mendapat masalah karena melanggar lalu lintas. Lalu Terence, seorang burung besar yang hanya bisa dan tampaknya telah melakukan hal-hal yang kriminal berat. Dan Bom, seekor burung yang bisa meledak ketika dikejutkan, dihina, dan di bawah tekanan. Kemudian burung-burung mencoba latihan yoga untuk tetap tenang. Tapi ketika mencoba, Bom akhirnya meledak. Setelah kelas, Chuck dan Bom mengajak Red untuk jalan-jalan, tapi Red menolaknya. Kemudian dia pulang sendirian ke rumah yang sangat nyaman. Keesokan harinya, selama kelas, burung-burung disuruh menulis puisi dan membacakannya. Chuck mengucapkan kekecewaannya tentang burung tanda selamat datang yang telah dirusak. Dan semua burung di situ tahu kalau itu ulah Red. Lalu Terence meninjunya ke dinding. Setelah kelas selesai, mereka keluar dari gubuk. Tiba-tiba, semua burung di pulau itu penasaran ketika Stella memberitahu sesuatu yang akan datang. Dan mereka melihat sebuah kapal menuju ke pantai dan menabrak rumah Red. Dari kapal, muncul seekor babi berewokan bernama Leonard dan asistennya bernama Ross. Mereka berasal dari pulau babi. Leonard mengatakan, dia kesini hanya berdua aja. Dan dia ingin berteman dengan burung-burung itu. Red curiga, tapi semua orang menganggapnya itu adalah kemarahannya karena rumahnya telah dihancurkan. Malam itu burung-burung mengadakan perayaan untuk kedatangan babi. Leonard memperkenalkan mereka pada trampolin dan ketapel raksasa. Kemudian Leonard memilih Red untuk dilemparkan melalui ketapel karena dia dari tadi mengoceh terus. Dan Red dilemparkan ke pantai. Dia melihat kapal babi dan Chuck muncul mengajak Red menyelinap ke dalam kapal bersama Bom. Mereka menemukan trampolin lain dan berbagai barang lainnya. Bom melompat-lompat di atas trampolin dan trampolin itu jebol. Ternyata mereka menemukan babi yang sangat banyak yang bersembunyi di bawah kapal. Red membawa mereka semua kembali ke desa dan menuduh Leonard berbohong. Red curiga dan merasa kedatangan Leonard
ada yang nggak beres. Sementara Peckinpah menganggap Red telah mempermalukan bangsa burung karena telah menyelinap ke kapal tamu. Kemudian Leonard mengatakan mereka adalah sepupunya, dan dia ingin mengadakan pertunjukan koboi untuk mereka. Para babi mulai merasa nyaman dan semena-mena di pulau burung, dengan semua burung lain kecuali Red. Kemudian Red curiga saat melihat Leonard memegang telur. Setelah itu dia meminta Chuck dan Bom untuk membantunya memata-matai kegiatan para babi di pulau burung. Mereka kemudian memutuskan untuk mencari Mike the Eagle, burung legendaris yang dikatakan hanya mitos tapi juga pelindung pulau. Kemudian mereka bertiga mendaki gunung untuk mencari Mike the Eagle. Di perjalanan, Red mendengarkan Chuck dan Bom membuat suara yang mereka pikir akan mendatangkan Mike the Eagle. Mereka kemudian menyadari bahwa mereka mendaki gunung yang salah. Terpaksa mereka melakukan perjalanan panjang lagi ke gunung yang sebenarnya. Setelah perjalanan yang panjang, mereka menemukan danau kebijaksanaan. Kemudian Chuck dan Bom berenang dan minum di danau itu. Mike the Eagle kemudian muncul dan kencing di danau kebijaksanaan, yang membuat Bom dan Chuck jijik karena telah berenang dan minum air danau itu. Bayangan mereka bertiga tentang Mike the Eagle yang berotot telah sirna ketika mereka melihat Mike the Eagle lebih tua dan gemuk dengan perut buncit. Meski begitu, Red senang bertemu idola lamanya. Red meminta bantuan kepada Mike the Eagle untuk menghadapi para babi yang semakin mencurigakan. Tapi Mike the Eagle malah nggak peduli. Kemudian Red menemui Mike the Eagle yang sedang melihat melalui teropongnya, yang memata-matai seekor burung wanita tua sedang berendam. Ketika Red melihat melalui teropong, dia melihat babi-babi itu meletakkan TNT dan dinamit di sekitar desa. Red, Chuck, dan Bom bergegas kembali ke desa. Sampai di sana, mereka melihat babi mencuri telur, sementara burung lain menghadiri pesta yang diadakan babi untuk mereka. Chuck bergegas ke pesta untuk memperingatkan semua orang, sementara Red dan Bom lari ke kapal. Mereka meraih jaring yang berisi telur. Bom memanjat rantai untuk mencoba meledakannya, tapi Leonard dan antek-anteknya menyemprotkan air yang menjatuhkannya sekaligus Red ke dalam air. Keesokan paginya, semua burung di desa melihat reruntuhan rumah mereka dan hilangnya telur mereka. Peckinpah mendekati Red dan mengungkapkan penyesalannya karena nggak mendengarkannya ketika dia mencurigai babi. Semua burung membutuhkan pemimpin. Ketika ditanya sebuah rencana, Red mengatakan mereka harus membuat perahu sendiri dan mengikuti babi kembali ke pulau mereka. Dan mereka juga harus marah kalau mereka ingin telur mereka kembali. Burung-burung membangun perahu mereka dari barang-barang yang ada dan menempelkan ketapel raksasa di perahu. Lalu mereka berangkat menuju Pulau Babi. Kemudian mereka tiba di Pulau Babi dan menemukan kerajaan babi. Ternyata Leonard telah raja dari babi itu. Mereka mempersembahkan telur-telur itu kepada babi-babi lain untuk menyantapnya bareng-bareng. Burung-burung kemudian menancapkan tapel untuk melemparkan diri mereka ke kota. Yang pertama, Matilda pergi dulu, dan dia bisa mengeluarkan telur yang bisa meledak dari pantatnya. Kemudian burung bernama Hal pergi berikutnya, tapi dia akhirnya kembali ke arah burung yang mirip bumerang. Dari kejauhan, Mike the Eagle melihat para burung menyerang kerajaan babi. Kemudian giliran burung bernama Bubble, dia bisa mengembang hingga ukuran besar yang membuat babi kewalahan. Selanjutnya Stella, tapi dia nggak bisa mencapai kastil. Di tempat lain, Mike the Eagle menyetel musik dan bersiap-siap untuk terbang, tapi dia malah terjatuh karena berat badannya, ditambah lagi selama ini dia jarang terbang. Kemudian Red diluncurkan ke arah kastil. Dia memantul dari batu besar dan berhasil masuk ke dalam kastil. Chuck meluncur. Dengan kekuatannya, dia menembus ke berbagai ruangan di dalam kastil. Setelah itu dia bertemu Red. Bom meluncur dan dia berhasil masuk ke dalam kastil. Leonard memerintahkan bawahannya untuk mengeluarkan angkatan udara babi. Terakhir, Terence yang mencoba untuk meluncurkan dirinya sendiri, tapi ketapelnya malah rusak. Red,
Chuck dan Bom menyusup ke kastil dan menemukan ruangan tempat telur disimpan. Chuck menggunakan kecepatan supernya dan menyebabkan babi penjaga saling menyerang yang membiarkan mereka masuk. Mereka menemukan telurnya, mau dibawa ke ruangan makan di mana siap untuk direbus. Dengan sigap, Red ikut bersama telur itu. Red kemudian berada di atas jaring dan kemudian dia menjatuhkan babi yang bisa menurunkan telur ke dalam panci dan dia bisa menariknya ke atas lagi. Mighty Eagle datang dan kemudian masuk ke dalam kastil untuk bergabung dalam pertempuran. Red membantunya mengeluarkan jaring telur dan keluar dari kastil. Saat burung-burung mencoba melarikan diri, Leonard berpegangan pada Red. Tarikan itu menyebabkan satu telur biru keluar dari jaring. Red memutuskan untuk menyelamatkannya dan Mighty Eagle terbang dengan telur-telurnya. Tapi para babi itu mengejar mereka dengan pesawat. Bom jatuh dan membuat ledakan besar untuk menghentikan lintasan terbang para babi. Red dan Leonard bertarung memperebutkan telur. Kemudian sebuah batu besar menjatuhkan mereka ke dasar kastil tempat babi menyimpan dinamit mereka. Terence datang dengan mobil untuk menyelamatkan Matilda dan burung lain. Di dasar kastil, Leonard mendapatkan telur itu. Dia ingin membakar telur itu dengan lilin sekaligus mengejek Red. Red melihat panci besar di atas mau jatuh. Dia dengan tenang mengalihkan perhatian Leonard dan menarik sekotak TNT yang membuat Leonard terjatuh. Lilin itu menyalakan dinamit. Red langsung mengambil telur dan menunggu panci raksasa itu jatuh sehingga dia bisa bersembunyi di dalamnya untuk perlindungan. Dia meninggalkan Leonard di luar panci itu saat semua dinamit meledak yang menyebabkan seluruh kota babi hancur. Kemudian Mighty Eagle menjatuhkan telur-telurnya dan semua burung mengambil kembali telurnya, kecuali orang tua dari telur biru. Burung-burung menjadi sedih karena mereka mengira Red udah mati. Tapi dia muncul dari puing-puing ledakan dan mengeluarkan 3 burung kecil yang berasal dari telur biru itu. Setelah pertempuran di Pulau Burung, Mighty Eagle mendapatkan hormat untuk penyelamatan telur dalam bentuk patung. Kemudian semua burung berterima kasih kepada Red atas kepahlawanannya dengan membangun kembali rumahnya, tapi kali ini di desa bersama burung lain. 3 burung biru datang bersama anak burung yang lainnya. Mereka menyanyikan lagu untuk Red yang membuat Red terharu. Chuck dan Bom kemudian mengajak Red untuk jalan-jalan, tapi Red memutuskan untuk di rumah aja. Mereka ingin pergi dengan kecewa, tapi Red membuka pintu dan mengatakan dia hanya bercanda, dan Red mengundang mereka masuk. Di adegan credit scene, burung-burung menari. Dan babi juga menari, yang entah bagaimana mereka selamat dari ledakan. Leonard mengatakan dia sedang menyusun rencana baru. Akhirnya, 3 burung biru menyelinap ke ketapel dan melemparkan diri mereka bersama ke atas lautan dan berpisah seperti di dalam video game. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.